Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Sintia Arianti dengan NIM 210337179 dari sesi 061 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Fisika. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil media yang saya kembangkan dari analisis KD Fisika SMA kelas 10. Pada pokok pembahasan, maka terdapat dua KD, yaitu KD 3.3 tentang menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang misalnya perpindahan. KD 4.3 tentang merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Selanjutnya, untuk memulai, kita dapat membaca indikator pada halaman berikut. Setelah mengetahui indikator, maka kita akan memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah membaca tujuan pembelajaran, maka kita akan memasuki materi, yaitu besaran vektor. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk contoh besaran vektor adalah gaya dan tekanan. Pada gambar 1 adalah penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, notasi vektor dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang diberi panah di atasnya dengan simbol F. Tetapi, jika menyatakan besaran atau nilainya saja, tidak menyatakan arahnya, disimbolkan dengan huruf cetak tebal atau cetak tipis bertanda panah di atasnya dan diberi tanda garis mutlak atau huruf cukup huruf cetak tipis. Selanjutnya, penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan vektor terdapat beberapa metode, yaitu metode pertama adalah metode grafis. Dibutuhkan alat untuk mistar dan busur derajat. Mistar digunakan untuk mengukur panjang garis panah yang menggambarkan nilai besarnya vektor, atau busur digunakan untuk menentukan arah vektor. 1. Metode poligon. Langkah-langkahnya, kita harus menetapkan skala, misalnya skala 1:1, berarti gaya 3N digambarkan dengan anak panah sepanjang 3 cm, atau misalkan skala 1:2, berarti gaya 3N digambarkan dengan anak panah yang panjangnya 1,5 cm. Gambar vektor F1 terlebih dahulu, kemudian gambar pangkal titik tangkap vektor F2 berhimpit dengan ujung vektor F1. Jika banyak vektor yang dijumlahkan lebih dari 2, maka pangkal vektor berikutnya dihimpitkan dengan vektor sebelumnya sampai selesai. Gambarkan vektor resultan dengan membuat garis panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Dapat kita lihat pada gambar di bawah berikut. Berikut ini adalah gambar dari vektor tersebut. Selanjutnya, metode jajar genjang. Untuk langkah-langkahnya, langkah pertama pada metode ini sama dengan metode poligon. Gambar vektor F1 terlebih dahulu, kemudian gambar vektor F2 dengan pangkal vektor menyatu dengan pangkal vektor F1. Buatlah pola jajar genjang. Buat garis panah membentuk diagonal jajaran genjang dengan pangkal menyatu dengan pangkal vektor yang di resultan. Maka kita dapat melihat pada metode jajar genjang berikut gambar dari vektor tersebut. Selanjutnya, 2. Metode analisis. Menggunakan rumus
kosinus dan urai vektor. Rumus kosinus dan sinus digunakan untuk menentukan besar vektor resultan, sedangkan rumus sinus untuk menghitung arah vektor resultannya. Perhatikan dua vektor V1 dan V2 dan resultannya FR yang digambarkan dengan menggunakan metode jajar genjang berikut. Nah, pada gambar tersebut yang telah kita lihat, maka terdapat keterangan yaitu alfa 1 sama dengan sudut apit antara kedua vektor V1 dan V2. Theta 1 sama dengan arah vektor resultan VR terhadap V1. Theta 2 adalah arah vektor resultan VR terhadap vektor V2. Nah, selanjutnya maka didapatkan rumus VR sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali V2 cos alfa. Jika diketahui besar vektor V1 dan V2 dan sudut apit keduanya A, maka besar vektor resultan VR dapat ditentukan dengan rumus kosinus. Maka contoh soal dan penyelesaiannya dapat dilihat pada gambar. Maka tentukanlah besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada balok. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita harus membuat sketsa terlebih dahulu dalam bentuk jajar genjang. Maka biasa kita lihat pada gambar di bawah. Untuk selanjutnya, berdasarkan gambar pada soal, sudut apit kedua vektor A sama dengan 60 derajat. Maka kita akan memasukkan ke dalam rumus yang telah kita pelajari tadi, maka akan didapatkan hasil total gaya resultan gaya pada balok adalah 6,08 N yang memiliki arah 34,475 terhadap F1. Maka terima kasih saya ucapkan telah memperhatikan video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.